Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda ila yaumiddin. Amma ba'du. Hadratal mukarramin, hudurul kiram, jamaah sholat zuhur di Masjid Baitul Latif yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala mari terus kita lantunkan pada setiap kesempatan yang Allah berikan kepada kita, karena sungguh nikmat Allah kepada kita sangat besar. Nikmat Allah kepada kita sangat banyak, tetapi kebanyakan dari kita tidak sadar akan nikmat yang begitu besar dan banyak itu, sehingga seringkali kita kufur atas nikmat-nikmat Allah tersebut. Apa balasan dari Allah kalau kita sudah kufur kepada nikmat-nikmat yang telah diberikan? Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Bisa jadi Bapak Ibu sekalian, apa yang menimpa bangsa ini, bencana demi bencana, musibah demi musibah, tidak hanya yang terjadi di Indonesia tapi di belahan bumi yang lain, itu karena mereka hamba-hamba Allah ini sudah tidak lagi pandai bersyukur, sehingga sesuai dengan firman-Nya, inna azabi lasyadid. Barang siapa yang tidak pandai bersyukur dan justru kafir atas nikmat Allah, tunggu saja azab Allah yang pedih akan segera datang. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mulai kajian kita setiap hari Kamis, ngaji fikih dan tasawuf, mari saya tidak lupa dan tidak bosan untuk mengingatkan kepada diri saya dan juga Bapak Ibu sekalian, mari kita syukuri dengan sungguh-sungguh syukur nikmat dan rahmat yang begitu besar diberikan Allah kepada kita, agar kenikmatan yang begitu besar itu senantiasa ditambah oleh Allah kepada kita, kepada keluarga kita dan kepada kaum muslimin secara keseluruhan. Amin Allahumma. Salawat serta salam Bapak Ibu sekalian, marilah terus kita lantunkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Salawat yang senantiasa akan memberikan payung cahaya kepada kita semua, sehingga jaminan Allah dengan sholawat segala urusan kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan janji yang tidak akan pernah dilupakan dan janji yang tidak akan pernah ditinggalkan. Dengan sholawat insyaallah keselamatan kita di dunia dan akhirat akan ada di genggaman kita, karena Allah Subhanahu wa taala sendiri berfirman, bersolawatlah kalian kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai para orang yang beriman dan para malaikat, karena saya sendiri pun juga ikut bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah, hitungan Ramadan sudah tidak lagi hitungan bulan, tapi sudah hitungan hari. Ramadan sudah nyata di depan kita. Marilah untuk menyambut bulan suci, bulan yang penuh dengan kemuliaan, bulan yang penuh dengan ampunan, bulan yang penuh dengan segala kebaikan yang dilipat gandakan itu. Kita tata hati kita sejak sekarang,
kita perbaiki diri kita, sifat kita, jiwa kita maupun ilmu kita, sehingga saat Ramadan datang kita betul-betul paham apa yang harus kita lakukan dan kita betul-betul ngerti apa yang harus kita genjot di amalan Ramadan, sehingga saat Idul Fitri datang kita seperti dijanjikan oleh Allah kembali kepada kesucian, kembali kepada fitrah sebagaimana bayi yang telah lahir yang tanpa dosa dan cacat apapun. Semoga dengan keikhlasan kita untuk menata hati dari sejak bulan Sya'ban ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan, kesehatan dan keselamatan serta umur yang panjang kepada kita semua, kepada keluarga dan kepada orang-orang yang dicintai oleh kita semua, agar Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita kepada bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, menyampaikan kita semua ke dalam bulan Ramadan dalam keadaan iman, dalam keadaan ikhlas dan dalam keadaan yang betul-betul siap untuk menyambut rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ridha illahi wa li syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa li qada'i hajatina wa li asrari ma qara'na wa li barakati fi majlisina hadha wa sahhna ya Allah bis sihha was salamah bi barakati wa bisril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sholat seperti yang kemarin mungkin 2 atau 3 pertemuan lalu kita bahas, memang tidak akan pernah selesai kita tuntaskan dalam 1, 2, bahkan 10 kali pertemuan. Karena apa? Karena seperti yang saya sampaikan pada pembahasan sholat yang pertama, bahwa awal ma yuhasabu fi yaumil qiyamah, dari perilaku dan amal kita adalah as-shalat. Perkara yang pertama kali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat itu adalah salat kita. Idza salahat salaha kulluh wa idza fasadat fasadat kulluh. Kalau salat kita sudah benar, insyaallah Allah tidak akan lagi menghisab dan melihat amalan ibadah kita yang lain, karena pasti akan langsung dicatat dengan kebaikan dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, kalau sholat kita sudah fasad, rusak, alias tidak benar, maka yang lain-lain itu pasti akan dipreteli, diperinci Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu, kenapa sholat dalam rukun Islam ditempatkan pada posisi nomor 2? Karena itu menunjukkan bahwa sholat itu begitu penting posisinya dalam agama kita. Seperti yang kemarin saya sebutkan, sholat adalah pembeda antara kita dengan mereka, dan sholat adalah cara terbaik untuk mengingat Allah. Aqimis sholata li dzikri, kata Allah. Oleh karena itu, saya ingin mengajak kepada Bapak Ibu sekalian untuk ngaji sholat ini saja. Saya butuh 10-20 kali pertemuan. Ya, kalau ngaji sholat dalam arti sederhana, rukun sholat apa, syarat sah sholat apa, itu cukup 1 kali pertemuan. Tetapi sholat yang dikehendaki oleh Allah, aqimis sholat li dzikri, itu bagaimana? Itu kita yang butuh waktu. Karena untuk aqimis sholat li dzikri itu kita harus betul-betul mengerti dan paham sejak kita tohar. Kemarin saya sebutkan kenapa saya bahas soal adzan, kenapa saya bahas soal iqamah dan lain sebagainya. Karena Rasulullah SAW bersabda bahwa adzan itu adalah panggilan Allah Subhanahu wa taala untuk kita agar kita datang dalam jamuan Allah yang terhebat, jamuan Allah yang paling besar dan paling indah.
Nah, kalau Allah sudah mengundang kita, Allah sudah mengundang kita untuk hadir dalam jamuan lalu kita tidak datang, sebagian ulama mengatakan man tarakas salat bil abdi fa huwa kafir wa man kafara halal damu. Ini kelompok-kelompok kalau kita ngaji Safinatun Najah. Satu lagi apa Pak? Gandengannya Pak? Ya, Sulam Taufik. Ya, kalau dulu di pesantren kecil itu ngajinya Sulam Taufik dan Safinatun Najah. Itu kitab fikih dasar yang auranya keras. Nah, kalau kita pernah hidup bersama dengan tradisi-tradisi Islam yang kuat seperti itu, kita akan merasakan betapa pendidikan ulama-ulama terdahulu dan sesungguhnya konsentrasi mereka dalam sholat sangat tinggi. Karena apa? Dalam kitab dasar yang diajarkan disebutkan barang siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja maka sungguh ia telah kafir. Dan barang siapa yang sudah kafir dan sengaja meninggalkan sholat apalagi mengajak orang lain untuk tidak sholat, sudah halal darahnya. Itu kitab-kitab klasik yang diajarkan oleh ulama-ulama kita. Ini bukan berarti kita ingin berbuat kekerasan, tapi ini artinya bahwa sholat itu begitu penting. Sekali orang dibiarkan untuk meninggalkan sholat, maka dia akan terbiasa untuk melakukan itu. Betul nggak Pak? Pertama mungkin alasan sibuk, yang kedua alasan malas, yang terakhir alasan melecehkan. Apa sholat? Jungkir balik juga akan jadi kaya. Kita pernah kan dengar ada sahabat-sahabat saudara teman kita yang bicara seperti itu. Padahal dia muslim. Kalau kita bilang dia tidak muslim pasti dia marah. Tapi ketika dia diajak sholat, begitu merendahkan dengan harkat sholat. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, sholat seperti yang Rasulullah sabdakan, as-sholatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, faman tarakaha faqad hadamaddin. Nah, sholat yang bagaimana yang punya makna dzikri, sholat yang bagaimana yang punya makna menegakkan agama Allah, dan sholat yang bagaimana yang punya makna tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kalau kata Rasulullah, sholat yang seperti yang aku lakukan, shollu kama ra'aitumuni usolli. Bagaimana itu? Tentu taharahnya harus benar. Pastikan ketika Bapak Ibu mau sholat, baju Bapak, celana Bapak, badan Bapak tidak ada najis. Ya, kencingnya juga harus benar. Jangan sampai kencing kecipratan lalu kita pakai untuk sholat. Kenapa? Kenapa toharo itu penting menjadi prasyarat sahnya sholat? Karena dalam toharo itu ada kandungan kesiapan kita secara lahir dan batin untuk menghadap yang maha suci, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sekaligus kesiapan batiniah kita untuk membersihkan diri dari segala ausah wal dzunub, segala kotoran-kotoran jiwa dan hati serta dosa-dosa yang kita lakukan. Itu makna tohar. Lalu setelah siap tohar dari hadas, Bapak Ibu kalau sudah berkumpul sama keluarga pastikan sudah mandi dengan benar. Tohar dari najis sudah oke, hadas kecil, wudu sudah benar, baru kita lakukan. Nah, sebelum itu ada azan Bapak Ibu sekalian. Ketika azan datang, Rasulullah SAW bersabda, kenapa azan itu penting untuk segera kita respon? Karena Rasulullah bersabda, ketika azan datang itu bayangkan seperti ketika Anda sedang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di yaumul mahsyar. Itulah sesungguhnya azan. Oleh karena itu, bersegeralah Anda untuk datang memenuhi azan agar saat panggilan di yaumul mahsyar Anda dimudahkan jalannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk segera menuju kepada keputusan terakhir surga atau neraka. Nah, kelebihan dari orang-orang yang menyegerakan datang, tasarruf, mempercepat, memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala saat azan, insyaallah Allah akan mudahkan nanti jalan kita di
yaumil qiyamah, jalan kita dalam menghadapi hisab segala amal perbuatan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu pentingnya. Nah, resikonya apa kalau sudah azan kita dengar masjid pasti jamaah. Nah, jamaah itulah amalan perilaku yang disunahkan oleh Rasulullah SAW. Kalau kita bisa berjamaah dalam waktu 5 hari, dalam waktu 5 kali, masya Allah, kapanpun Bapak dipanggil Allah, insya Allah husnul khotimah. Itulah jaminannya. Berat memang jamaah ini karena memastikan untuk disiplin tepat waktu, tetapi jaminannya jelas, yaitu ridho Allah Subhanahu wa taala dan mati dalam keadaan husnul khotimah. Nah, selain hadis-hadis lain, as-salatul jamaah afdal 27 darajat min salatil fardhi. Salat jamaah itu pahalanya lebih banyak 27 derajat daripada salat sendirian. Bapak adzan salat di atas, pahalanya 1. Tapi Bapak mau turunnya saja mendapat pahala. Ditambah lagi salat berjamaah dengan Pak Khalid, insya Allah langsung 27. Kalau Bapak 5 kali dalam waktu sholat yang ditetapkan, sholat sendirian, Bapak tercatat hanya nabung 5 kali atau 5 poin. Tetapi kalau Bapak sholat berjamaah dalam waktu 5 kali 27 dikali 5 berapa Pak? 135 poin. Dan pasti kalau sudah sholat jamaah, kita akan memulai mengakhiri dengan sholat sunnah rawatib atau sholat sunnah tatawwu atau sholat sunnah ya, ba'diyah atau qobliyah. Apalagi kalau di masjid kita tambah dengan sholat sunnah tahiyatul masjid, insya Allah pahalanya sudah tidak berlipat-lipat. Itu Bapak Ibu sekalian perspektif sholat dari pandangan kemurahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Nah, kita kembali kepada yang saya sampaikan, kenapa sholat itu begitu penting dan kenapa sholat itu menjadi basis hisab Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Karena memang dalam sholat itu sungguh luar biasa. Mungkin di edisi terakhir nanti setelah kita bahas detail satu persatu gerakan dan bacaan dalam sholat, saya akan diskusi dan mengkaji bersama Bapak sekalian tentang gerakan dan makna sholat dalam perspektif kesehatan. Ini penting Bapak sekalian karena intinya kalau Bapak Ibu sekalian ingin sehat, sholatlah tepat waktu dan sholatlah dengan rajin. Insya Allah tidak akan pernah merasakan sakit apapun kecuali sakit mati dan sakit tua. Itulah yang dialami oleh Rasulullah SAW. Rasulullah bersabda, "Arihna bis-shalah." Tenangkan, damaikan, istirahatkan hati dan jiwa kita dengan salat. Itu sabdanya Rasulullah. Sama seperti Rasulullah bersabda, "Sumu tasiru." Berpuasalah kalian, niscaya kalian akan sehat. Jadi intinya kalau kita semua komitmen menjalankan rukun Islam yang Allah telah tetapkan itu, tidak ada alasan untuk kita ini bukan hanya Bapak Ibu sekalian, tapi semua kaum muslimin untuk menjadi generasi yang sakit-sakitan, menjadi generasi yang tidak bermutu. Karena Islam Allah sudah berikan tata cara yang terbaik untuk hamba yang diridhoinya dan agama yang diridhoinya, itu dengan petunjuk-petunjuk yang terbaik yang bisa kita lakukan. Jangan sampai kaum yang lain yang justru mengamalkan amalia perilaku kita, tetapi kita yang punya ajaran justru meninggalkan jauh-jauh. Kalau itu sampai terjadi, maka kebodohan besar dan kerugian besar bagi kita semua, sehingga kita yang kata Allah al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih itu betul-betul hanya menjadi slogan semata di mulut, tidak akan pernah terrealisasi di lapangan. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, marilah kesempatan yang baik pada siang hari ini kita coba mulai dengan mengkaji bagaimana sholat yang baik, sholat yang benar, sehingga sholat itu pertama bisa menjadi jaminan cesplak, jaminan kunci dari Allah Subhanahu wa taala
kita masuk ke dalam surganya. Karena apa? Sholat kita baik dan sholat kita benar, maka seluruh amal yang lain tidak akan pernah dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekaligus kalau sholat kita benar, kita di dunia ini hidup sehat karena keseimbangan antara lahiriah kita, ya, kebutuhan fisik untuk bergerak dan beraktivitas terjamin, dan otomatis stabilitas keseimbangan batiniah kita. Karena setiap saat yang telah ditetapkan kita senantiasa bersama-sama Allah, berkomunikasi dengan Allah, berdiskusi dengan Allah, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji ketika seorang hamba sudah bersama-sama Allah, tidak ada balasan dan kebaikan yang akan diberikan kecuali apa yang kita minta pasti dikabulkan. Rasulullah SAW bersabda, "Lis-sholati ismaili, nisfun li wa nisfun li abdi." Kata Allah melalui hadisnya Rasulullah. Nah, itu bisa dilihat oleh Bapak Ibu sekalian dalam kitab Ihya. Dalam sholat itu ada dua bagian, separuh bagian itu untuk saya dan separuh bagiannya untuk hamba saya. Faman sa'ala abdi wa kaifa tarudduni, wa kaifa tarudduni. Jadi kalau hamba sudah meminta ketika sholat itu, bagaimana saya akan menolak? Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, mari, memang tidak mudah. Saya yang ngomong di sini pun butuh waktu. Dan ketika kami sudah sampai pada puncak bisa menikmati sholat, ternyata itu tidak konstan. Tidak konstan. Ternyata sesuai dengan sabda Rasulullah, hati itu bolak-balik. Maka dari itu pilihan terbaik adalah terus kita melakukan latihan, usaha untuk khusyuk dan hadir ketika sholat yang kita lakukan di waktu-waktu yang telah ditetapkan. Dan terus kita latih di waktu-waktu lain yang Allah berikan yang sangat kondusif, misalnya waktu duha, di mana ketika kita mau beraktivitas mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bentuk rezeki yang nyata, dan waktu nisful lail atau sulutul lail, tengah malam atau 2/3 malam, ketika tidak ada lagi yang bisa mengganggu aktivitas kita kecuali hanya bunyi-bunyian dari makhluk-makhluk Allah yang lain. Maka kalau kita rajin melatih ke situ, insya Allah ilmu, kesempatan untuk bisa berkomunikasi dengan Allah secara konstan kita akan terus kita lakukan. Dan kalau itu sudah terjadi Bapak sekalian, maka jaminan Allah, apa yang Bapak Ibu sekalian minta kepada Allah tidak akan membuang lama. Inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Derajat kita akan diangkat oleh Allah ke dalam derajat al-arifin dan derajatnya para wali-wali Allah, di mana tidak akan pernah kita merasakan khawatir dan ketakutan apapun, karena semua telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah kita pastikan diri kita suci hadas dan suci dari najis, artinya badan kita benar, baju kita benar, tidak kena najis, kencing, beol atau apapun, wudu kita benar, mandi kita sudah benar, kita pastikan berdoa kepada Allah, kita tata hati untuk menyambut takbiratul ihram. Apa takbiratul ihram itu? Saya di sini baca dan membawa kitabnya, selain dari miliknya Imam Ghazali, kitab Asrarus Salat. Kitab Asrarus Salat ini kitab yang dikarang oleh Imam Al-Allamah Abi Abdullah Muhammad bin Abi Bakr Ibnu Ayyub Ad-Dimashqi Asy-Syahir bi Ibnu Qayyim Az-Zawji. Ini kitab yang sering dipegang oleh saudara-saudara kita lain yang suka membaca terjemahan biasanya. Nah, saya bacakan dan saya juga buka dalam kitab Ihya, tidak jauh beda, hanya melengkapi apa yang sudah ditulis oleh Imam Ghazali. Intinya apa Bapak Ibu sekalian? Kedua ulama ini memberikan tips dan trik bagaimana sholat kita agar
kita benar-benar bisa khusyuk dan hadir. Sholat kita tidak semata-mata menjadi rutinitas dan seremonial belaka untuk memenuhi kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sholat betul-betul menjadi kebutuhan kita. Karena memang hakikatnya sholat itu adalah kebutuhan kita akan rahmat Subhanahu wa Ta'ala. Kebutuhan kita akan karunia besar Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kewajiban kita kepada Allah. Nah, kalau ini sudah kita perbaiki perspektifnya, insya Allah kita tidak akan merasa berat untuk melaksanakan sholat yang pertama. Yang kedua, sholat akan kita jadikan sebagai hiburan kita, istirahat dari amal-amal kita, kesibukan-kesibukan kita, baik kesibukan di kantor maupun di luar aktivitas kerja. Karena memang sholat itu adalah cara terbaik untuk beristirahat. Istirahat dari aktivitas rutin, juga istirahat kebatinan, istirahat batiniah kita dari berpikir selain Allah. Sungguh Bapak Ibu sekalian, kalau kita terus berpikir selain Allah, otak kita tidak akan pernah cukup alias capek. Percaya nggak Bapak Ibu sekalian? Kalau Bapak Ibu sekalian diforsir dari pagi sampai ketemu pagi, Bapak tidak istirahat, mikir duit, mikir dunia, mikir kerjaan, mikir anak, mikir istri, atau mikir apapun, pasti stres Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu Allah berikan obat yang mujarab, obat yang tidak punya efek samping, yaitu sholat. Untuk apa? Hanya kita sama Allah urusannya. Tidak ada kita sama teman kita, tidak ada kita sama tetangga. Kita siapkan diri kita, kita tata, lalu kita berdiskusi dengan Allah, sehingga batin kita menyatu dan janji Allah satu. Barang siapa yang mau mendekat kepadaku, pasti aku akan jauh bisa lebih dekat. Karena ana aqrabu min hablil warid, kata Allah. Saya itu jauh lebih dekat daripada urat nadi. Urat nadi itu di mana? Ada yang bilang di sini, ada yang dari sini. Itu semua bahasa-bahasa majas, bahwa Allah itu sungguh tidak pernah jauh dari kita. Seberapa jauh, 1 senti, 1 inci, tidak lebih dekat dari itu. Oleh karena itu, ketika sentuhan-ketuhanan kita buka, maka Allah akan hadir bersama kita. Dan sentuhan-ketuhanan terbaik itu adalah sholat. Oleh karena itu, bagaimana sholat itu biar benar? Mari saya akan mulai. Ada sisa waktu 1/4 ini, semoga kita bisa bersama-sama mengkaji dan mencoba meresapi. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan tata cara dan perangkat terbaik bagaimana agar kita dalam kesibukan apapun kita bisa untuk berkomunikasi. Dan oleh atasan kita, oleh presiden, oleh raja sekalipun, kita akan butuh persiapan berhari-hari, Pak. Bagaimana pakaian kita, baju kita, minyak kita, hingga cara ngomong kita. Kalau di Jogja misalnya, Gusti Kanjeng Sultan kula matur nuwun sanget atas undanganipun, atau apa bahasanya dikata. Kita lihat presiden juga demikian. Bapak Presiden yang terhormat, terima kasih atas undangan yang telah disampaikan kepada kami. Kami sungguh berbahagia dan lain sebagainya. Ditata, disiapkan, bahkan butuh latihan. Tetapi kenapa ketika ketemu Allah kita tidak siapkan? Kita sekedar bikin rutinitas karena undangan itu seolah-olah memang menjadi seremonial dan rutinitas belaka. Karena setiap hari 5 kali, sehingga ada pikiran kita masih ada besok, dan masih ada besoknya lagi. Nah, itu yang salah. Oleh karena itu, marilah agar setiap waktu yang Allah panggil dan Allah masih berikan kesempatan kepada kita untuk bersujud, untuk beribadah, kita coba resapi satu persatu. Saya ingin langsung saja, ketika kita sudah, ini kebiasaan kalau di pesantren kiai-kiai, sebelum takbiratul ihram kita lakukan sebagai simbol membesarkan Allah dan komitmen untuk tidak mengingat selain Allah dalam sholat.
Kami biasanya di pesantren sebelum itu diajarkan untuk membaca syahadat. Jadi sebelum takbiratul ihram, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, untuk memastikan agar kita berada di jalur Islam yang benar. Karena khawatir di sela-sela kerja kita, di sela-sela aktivitas kita ada sifat-sifat syirik yang kita lakukan. Dengan syahadat lagi pasti sholat kita akan diterima karena kita sudah Islam. Lalu biasanya lagi di pesantren diajarkan setelah itu membaca Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas ila akhirih. Kenapa? Karena ketika sholat setan itu tidak akan pernah seinci pun untuk lari dari tubuh kita. Dia akan terus menggoda kita semampu dia agar sholat kita itu tidak khusyuk alias terganggu. Oleh karena itu kita minta kepada Allah dengan membaca surat-surat yang telah Allah turunkan kepada kita agar setan dijauhkan minal jinnati wan nas. Biasanya begitu. Baru setelah itu kita hadirkan, kita niat sebagai syarat sahnya sholat. Ya, kalau tidak niat kita nggak sah. Nah, bagian yang dalam hati sudah saya niat sholat zuhur berjamaah menjadi makmum karena Allah. Allahu Akbar. Nah, kalau yang saya biasanya usolli fardhu dhuhri arba'a raka'at mustaqbilal qiblat ada makmuman lillahi ta'ala. Sama artinya. Itu cuma satu bahasa Arab, satu bahasa Indonesia. Allahu Akbar. Nah, ketika Allahu Akbar ini apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu sekalian? Kalau dalam bahasanya Imam Ibnul Qayyim, ketika kita sholat kita harus pastikan kita sedang menghadap zat, menghadap kekuatan, menghadap satu tidak bisa dibahasakan. Kelakuan kamu bid'ah, kelakuan bid'ah. Tapi mereka juga suka melakukan bid'ah yang dianggap mereka baik. Memang bid'ah itu ada dua, ada bid'ah hasanah, ada bid'ah dhalalah. Nah, yang begitu mungkin dianggap bid'ah hasanah. Bid'ah itu apa? Bid'ah itu membuat amalan yang berbeda atau tidak dilakukan oleh Rasulullah dan zaman Rasulullah SAW. Ya mungkin karena terbiasa ikut teman atau kolega-koleganya begitu. Ngomongnya pakai bahasa Indonesia panjang-panjang, ayo luruskan, ditambah lagi soal macam. Nah itu kalau saya sih nggak serang, tapi ya sudah apa-apa, bagian dari masing-masing model. Tapi ke depan mungkin biar kita sama-sama tahu agar konsentrasi sholat itu betul-betul hadir sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, maka Allah melalui Rasulullah kemudian diturunkan kepada para sahabat, tabi'in, para ulama, sehingga sampai dikodifikasi, ditulis oleh Imam Ghazali dan imam-imam lain, kemudian dikutip oleh Ibnul Qayyim Az-Zawji dan terus diajarkan oleh ulama-ulama salaf. Itu ketika kamu sholat khusyuk, tidak ada yang lain, pastikan jangankan ngomong, badan kita, hati kita tidak berlatulin, dan pastikan kita sedang mau menghadap Allah. Saya nanya pada Pak Khalid, dulu zaman Bapak kecil atau belajar, itu kalau imam mau sholat masih ada gitu nggak? Sofu tadi itu tidak ada nggak? Tidak ada, bener Pak? Sampai saya aja nggak ada ngaji di pesantren. Baru setelah saya mengenal dunia kota itu ada. Tidak apa-apa, karena itu mengingatkan bahwa dalam sholat berjamaah kita tidak boleh untuk meluangkan atau memberikan tempat yang kosong. Tapi tidak boleh berlebihan bagi sekalian. Jadi cukup mungkin kalau bahasa sederhananya sudah luruskan, rapatkan barisan sebagai kesempurnaan sholat. Atau shawu wa'tadilu fa'inna tasbiyata sufuh min tamamis sholat. Nah kalau itu diungkapkan dalam bahasa Arab, orang Indonesia pasti nggak paham. Ya udah luruskan, rapatkan agar sholat kita sempurna. Udah nggak apa-apa gitu. Tapi nggak usah berpanjang-panjang. Itu satu ya. Nanti Bapak Ibu sekalian kalau jadi imam, biar benar, biar tidak ikut-ikutan menyebarkan yang menurut saya kurang tepat.
Tidak apa-apa, tapi jangan berlebihan. Itu satu. Nah, kenapa demikian? Karena ketika kita mau sholat Bapak sekalian, sesuai dengan yang tadi saya baca, kita tidak boleh untuk tulis sekalipun. Bahkan di situ disebutkan cara menghadapnya pun itu diatur. Di situ disebutkan, bayangkan ketika Anda mau menghadap seorang raja. Apakah pantas ketika menghadap seorang raja Anda tulis? Pasti raja akan menganggap kamu nggak perform ini. Bapak mau diangkat jadi menteri, ketika dipanggil Bapak cerelekan, pasti kan akan jadi. Nah, ini kita mau menghadap Allah. Jadi cara satu-satunya untuk khusyuk dan hadir itu salah satunya adalah bagaimana